Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki hari kedua di bulan Desember tahun 2025 ini. Dan tentunya bulan Desember sangat identik dengan perayaan Natal di setiap gereja. Dan kita akan belajar dan fokus pada renungan malam yang saya buat ini mengenai pribadi Kristus yang adalah tokoh sentral dalam perayaan Natal kita. Karena itulah di sepanjang bulan ini dalam renungan malam ini saya beri judul Jesus is the reason for the season. Ini juga adalah tema perayaan Natal di gereja yang saya layani tentunya, dan saya berharap ini juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang merenungkan renungan malam ini, yang mendengar renungan malam ini, sehingga kita bisa tidak dikacaukan dengan konsep dunia mengenai Natal, Christmas dan sebagainya yang mengaburkan pribadi Kristus di dalam perayaan Natal. Dan karena itulah kita mesti bring back the message tentang Yesus di dalam gereja, di dalam perayaan Natal. Karena perayaan Natal bukan hanya sekedar ornamen-ornamen saja, baju baru, pemberian hadiah, bahkan Santa Claus yang tidak ada hubungannya dengan perayaan Natal, dengan pribadi Yesus. Karena itulah dalam renungan malam ini kita fokus mengerti siapa Yesus sesungguhnya dalam kelahirannya. Dan hari ini kita belajar satu julukan atau gelar untuk Tuhan Yesus yang bernama Immanuel. Saya beri judul namanya Immanuel. Itu dicatat dalam Yesaya 7 ayat 14. Di sana berbunyi demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Tentunya ini adalah ayat nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan dilahirkan oleh seorang perawan, dan tentunya itu bernama Maria, yang kita tahu di dalam perjanjian baru. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, behold, the virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Immanuel. Immanuel tentunya berarti Allah beserta kita. Saudara, kata Immanuel ini diulangi dan digenapi tentunya di dalam Matius 1 ayat 23. Di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa maksudnya kata Immanuel, Allah menyertai kita ini? Maksudnya Tuhan merendahkan diri, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia dalam pribadi Yesus, sehingga kita bisa melihat Tuhan sendiri yang ada dalam pribadi Yesus yang bersama-sama dengan kita. Yesus dalam pribadinya sebagai manusia masih bisa mengalami lapar, bisa mengalami haus, ngantuk, kelelahan, bahkan dicobai sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Yesus lahir sebagai manusia menunjukkan bahwa Tuhan mau hidup dekat dengan ciptaannya. Tuhan mau hidup dekat dengan manusia yang Ia kasihi. Karena itulah sekarang Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena sekarang Tuhan yang sudah menjadi manusia itu ada di dalam kita. Dia dekat sekali dengan kita. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia, dan dia juga mengerti keadaan kita, karena dia mengalami pergumulan yang sama sebagai manusia, sama seperti kita. Dan dia sanggup menolong kita, dia sanggup menemani kita, dia sanggup mengerti keadaan kita. Karena itulah Tuhan Yesus dikatakan sebagai Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan manusia. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang jauh di awang-awang, yang mungkin menurut agama lain harus dipanggil dengan loudspeaker yang besar setiap pagi atau setiap hari. Tetapi kita berbisik saja, Tuhan mendengar, karena Ia ada di dalam kita. Kelahiran Yesus menggambarkan bahwa Tuhan itu mau dekat dan memiliki komunion dengan kita sebagai manusia berdosa, sehingga kita yang tadinya jauh dari Tuhan menjadi dekat oleh karena kasih-Nya bagi kita yang sudah menjelma dari Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus menjadi manusia dan akhirnya mati bagi kita.
Dalam setiap merayakan perayaan Natal, saudara tidak boleh merasa kesepian lagi. Saudara tidak boleh merasa sendirian lagi. Atau mungkin saudara dikecewakan, ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin tadinya baik kepada saudara. Saudara tidak perlu takut, karena saudara punya Tuhan yang namanya Immanuel, yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan bersama-sama dengan kita. Ia Tuhan yang Maha Hadir, dan Ia ada dekat dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar renungan malam ini memberkati kita semua. Shalom.